Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan pertama pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi pertama kita di bab pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Bapak harap kalian sudah mengambil bukunya di sekolah, jadi kita bisa belajar pada pagi hari ini ya. Langsung saja dibuka di halaman pertama di pelajaran 1 tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Di halaman pertama, dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib. Nabi Muhammad SAW dengan sabar dan gigih membina dan membimbing umat Madinah untuk membuat peradabannya semakin maju. Rasulullah berhasil mempersatukan umat muslim menjadi saudara, kemudian membuat perjanjian dengan umat Yahudi untuk bersahabat juga. Rasulullah berhasil menjadikan kota Yasrib yang biasa saja menjadi kota Madinah yang berperadaban dan berkembang di berbagai bidang. Salah satu pembinaan beliau yaitu di bidang perekonomian yang menjadikan Madinah sebagai pusat perdagangan ialah dengan melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduknya. Kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam memajukan kehidupan perekonomian di kota Madinah. Kita baca dulu tadarus ini. Kalian bisa ikuti di rumah masing-masing. Bapak akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'ir. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Bisa kalian ikuti di rumah masing-masing. Buka halaman 3 dan halaman 4. Di halaman 3 kita akan mengamati dua gambar tersebut, yaitu gambar pertama itu ada jamaah yang melakukan haji, ibadah haji di Mekah, dan juga di gambar kedua itu jamaah yang sholat jamaah, sedang melakukan sholat berjamaah yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Bagian pertama itu perjanjian Aqobah pertama. Melihat kenyataan yang sedemikian berat dan tertekan di Mekah, Nabi mulai merasakan bahwa Mekah sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai pusat perjuangan dakwah Islam. Dan Nabi SAW berusaha untuk mencari tempat lain yang dapat dijadikan tempat perjuangan dan penyiaran Islam. Lalu pada musim haji, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang dari Yasrib dan menyampaikan dasar-dasar akidah Islam dan mengajak mereka untuk mengikuti Islam. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW juga bercerita betapa tersiksanya penderitaan dan sisaan yang dilakukan kafir Quraisy kepadanya dan para pengikutnya. Kemudian Nabi SAW bertanya apakah mereka menerima atau tidak, dan pada saat itu juga ke-6 orang tersebut dari Yatsrib itu masuk Islam. Tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW karena mereka masih ada permusuhan di negerinya. Ke-6 orang itu bernama As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Haris, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Lalu ke-6 orang ini menyiarkan Islam di Yasrib. Kemudian setiap datang musim haji, banyak orang Yasrib yang menerima dan menyatakan keimanannya kepada ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi. Peristiwa ini membuka harapan baru. Ternyata masyarakat Yasrib menerima dengan baik dakwah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 setelah kenabian, Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib yang hendak masuk Islam. Mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya. Pertemuan itu terjadi di Bukit Aqobah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam dan menghasilkan perjanjian Aqobah 1 atau nama lainnya Bai'atul Aqobah 1 yang isinya adalah sebagai berikut. Setia kepada Nabi serta rela berkurban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam,
tidak menyekutukan Allah, dan tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, dan tidak curang, dan tidak dusta. Nabi Muhammad SAW juga mengutus sahabat sebagai duta untuk membantu penyiaran Islam di Yathrib yang bernama Mus'ab ibnu Umair al-Abdari, yang dikenal sebagai seorang pemuda yang pandai membaca dan sangat bersemangat dalam menyiarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Jadi ini adalah pertemuannya di Bukit Aqobah tersebut ya, di gambarnya. Dengan ke-12 orang dari Yathrib. Lanjut lagi. Buka halaman 5 dan halaman 6. Kita tadi membicarakan tentang ini ya. Umair al-Mus'ab ibnu Umair al-Abdari, dan beliau mengajarkan isyarat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang muslim Yathrib. Mus'ab menginap di rumah As'ad bin Zurarah sebagai tempat menyiarkan Islam kepada penduduk Yathrib. Mus'ab juga menyiarkan ajaran Islam kepada tokoh di Yathrib untuk memeluk Islam seperti Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin dari Bani al-Ashyal. Mus'ab menyeru Islam kepada setiap perkampungan yang ada di Yathrib, hingga akhirnya banyak perkampungan yang sudah masuk Islam. Dan agama Islam berkembang dan bertambah banyak pengikutnya di Yathrib. Sebelum datang musim haji tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Mekah. Mus'ab menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan menyiarkan Islam di Yathrib, juga kabar tentang kesiapan penduduk Yathrib menerima Islam. Ya itu ya. Lalu yang kedua, perjanjian Aqobah kedua di tahun ke-13 kenabian, dan bertepatan juga musim haji, datang lagi rombongan dari Yathrib yang jumlahnya lebih besar dari yang pertama, yang itu berjumlahnya 73 orang. Mereka bertemu dan Nabi dan menyampaikan pesan penduduk Yathrib kepadanya. Di pesan itu, penduduk Yathrib yang datang, yaitu 73 orang tadi, menyampaikan bahwa mereka meminta masyarakat agar Nabi bersedia datang ke Yathrib untuk memberikan penjelasan dan pengajaran Islam. Dan pertemuan ini disebut dengan perjanjian Aqobah 2 atau Bayatul Aqobah 2. Isinya adalah sebagai berikut. Berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Berusaha untuk selalu menyeru kepada yang makruh dan mencegah yang mungkar. Berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah. Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Dalam kamus bahasa Indonesia, makruf itu adalah perbuatan baik dan mungkar itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tersebaliknya. Lalu perwakilan dari Yathrib bernama Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, kalian bisa baca sendiri apa yang dikatakan oleh beliau ya. Lalu di sini kalian bisa baca sendiri. Dan ini ada 12 orang. 12 orang yaitu adalah sebagai pemuka bagi kaumnya masing-masing. Ini kan bisa baca selanjutannya sendiri. Halaman 7. Dalam sanubari sekalipun mereka saling berjauhan, perasaan ini tumbuh karena dorongan rasa iman kepada Allah, Rasul, dan kitabnya. Kalian bisa baca setelahnya ini ya, halaman selanjutnya. Untuk tugas, ini tugasnya ada 5 saja. Siapakah nama-nama 6 orang Yathrib yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana pendapat Nabi Muhammad SAW mengenai masyarakat Yathrib? Siapakah sahabat yang diutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi duta untuk menyiarkan agama Islam? Di manakah Mus'ab ibnu Umair al-Abdari menyiarkan agama Islam? Dan berapa jumlah rombongan dari Yathrib pada tahun ke-13 kenabian? Kerjakan ini di buku tulis. Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.